لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan. Kita masih diberikan banyak nikmat sehingga terus bisa menambah amal soleh kita sebagai berkah kita pulang nanti. Dan salah satu wujud syukur kita yaitu dengan memperbanyak amal soleh di malam-malam atau dan semoga kita yang selalu mengikuti sunnah beliau, salah satunya dengan mengikuti itikaf, semoga dengan melakukan kegiatan itikaf pun rangkaian dan caranya dari kajian, setelah itu dilanjutkan dengan sholat tahajud berjamaah dan ditutup dengan sahur bersama. Alhamdulillah, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur jamaah sekalian yang telah mensupport kegiatan dakwah kegiatan Ramadan di Masjid Al-Mujahidin. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu yang telah mendonasikan hartanya, tenaganya untuk kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Dan kami dari panitia memohon maaf apabila dalam kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan, seperti kemarin ada beberapa jamaah yang karena jamaahnya banyak tidak mendapatkan makan sahur, karena memang kita telah menyiapkan makan sahur, tapi karena jamaahnya sangat banyak jadi ada beberapa yang tidak mendapatkan makan sahur. Sama panitia kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya kekurangan dalam pelayanan kami sebagai panitia. Dan semoga tahun ke depan kita akan memperbaiki diri atau mengevaluasi, semoga bisa melayani para jamaah dalam beribadah di Masjid Al-Mujahidin. Baik, tanpa berkalam panjang, kita akan dengarkan kajian itikaf yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Umar Husin Arsi MPD. Tapi sebelum itu ada baiknya kita niat itikaf. Bagi para jamaah yang belum niat itikaf, kita bersama-sama niat itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu al-itikaf di masjid sunnatillahi ta'ala. Baik, kepada Pak Kiai Pak Husin Arsi MPD, silakan menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang kami muliakan, khusus orang-orang tua kami yang kami taati, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati. Izin dan iradah Allah menyampaikan kita di tempat ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Dan atas iradah dan inayah Allah juga saat ini kita bisa memasuki hari yang ke-29 di bulan suci Ramadan ini. Inilah sunnah Rasul yang tiada, yang tidak ada perbedaan. Iktikaf di akhir Ramadan. Tidak ada perbedaan sama sekali di antara ulama tentang iktikaf di bulan Ramadan ini. Artinya memang merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau sholat taraweh ada yang 8, ada yang 23, sampai kiamat juga enggak bakal berhenti. Kalau baca kunut ada yang kunut, ada yang enggak, sampai kiamat juga enggak bakal berhenti, terus ada perbedaan. Kenapa? Karena masing-masing punya alasan. Tapi itikaf tidak ada yang memperdebatkan di antara ulama. Bil usus di awakhir min Ramadan. Akhir-akhir di bulan Ramadan. Insya Allah apa yang kita lakukan ini bagian dari sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita berhak mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan adalah merupakan motivasi dari sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin hadis ini pernah disampaikan oleh para pendahulu ceramah yang lalu. Dua redaksi hadis yang hampir mirip, tapi ujungnya sama. Hadis ini sahih. Kedua ulama hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, mencatat hadis ini di dalam kitab mereka. Yang pertama, man shoma Ramadan. Yang kedua, man qoma Ramadan. Redaksi yang dua ini bukan syakkun minar rawin, bukan syakku minar rawi, bukan keraguan-raguan dari perawi hadis. Ini koma atau soma, bukan. Man qoma Ramadan punya sanad tersendiri, man shoma Ramadan punya sanad tersendiri. Jadi memang kedua hadis ini redaksinya berbeda, ujungnya sama, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Baik soma, baik koma dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghufiralahu. Maka yang terbaik adalah di siang hari dia soma, di malam hari dia koma. Itu yang terbaik. Gunakan kedua hadis ini. Jangan sampai di siang hari dia soma, di malam hari dia tidak koma. Atau sebaliknya, di malam hari dia koma, tapi di siang hari dia tidak soma. Tapi kedua hadis ini kita sejajarkan. Siapa yang beribadah di malam hari imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di siang hari imanan wa ihtisaban, ujungnya sama, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Saya teringat dengan hadis Rasulullah, yang hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika Rasulullah akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi ada asbabul wurud hadis. Ketika Rasul akan sholat Idul Fitri, beliau akan berkhutbah. Mimbar Rasul itu ada tangga, undakan. Ada tangga, undakan. Jadi sebelum naik mimbar ada tangga. Ketika Rasul berada di anak tangga yang pertama, tiba-tiba Rasul mengucap kata amin. Begitu beliau menaikkan kakinya yang mulia ke anak tangga yang kedua, juga Rasul mengucapkan kata amin. Dan ketika di anak tangga yang ketiga, Rasul pun mengucap lafaz amin. 3 kali Rasul mengucap amin. Lalu beliau melaksanakan khutbah. Ketika selesai pelaksanaan sholat, ada seorang sahabat yang bertanya, lima taqulu amin salasa marrah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?
Sekali bingung sahabat, nggak ada yang ngomong, kok Nabi bilang amin. 2 kali tambah bingung, apalagi sampai 3 kali. Kenapa engkau ucapkan lafaz amin sampai 3 kali? Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ataniyat Jibril. Ketika aku berada di anak tangga yang pertama, silakan di browsing. Ada doa Jibril yang diaminkan oleh Rasul. Yang punya handphone, yang sedang megang handphone, silakan di Google browsing. Doa Jibril diaminkan oleh Rasul. 3 kali diaminkan oleh Rasul. Ataniyat Jibril. Ketika aku berada di anak tangga menuju mimbar, datang Jibril kepadaku. Faqala, dan Jibril berkata, Syaqiya abdun liman adraka Ramadan walam yaghfirlah. Jibril berkata, rugi syaqiya abdun, rugi manusia itu. Apa rugi artinya? Sengsara. Sengsara, rugi seorang hamba. Siapa yang rugi? Liman adraka Ramadan. Dia hidup di bulan Ramadan. Dia ada di bulan Ramadan. Walam yaghfirlah, tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Nabi katakan, man shoma Ramadan, man qama Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau ada orang yang tidak diampuni dosanya dengan di bulan Ramadan ini, berarti mungkin dia nggak sembahyang, mungkin dia nggak puasa. Kalau kita combine hadis ini, rugi kita. Di saat Allah tebar ampunan, di saat Allah berikan ampunan, kita yang ada di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Syaqiya abdun, kata Rasul. Maaf, kata Jibril. Lalu Rasul mengatakan, amin. Diaminin Pak sama Nabi. Doa yang diucapkan oleh Jibril. Rugi kalau ada bulan Ramadan dia hidup tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada malam hari ini dalam rangka itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau memang baca Quran tidak lancar, kalau memang baca Quran tidak bisa, baca doa itu ketika qiyamul lail. Terus dibaca. Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Jibril berdoa, Syaqiya abdun liman adraka walidah. Rugi manusia, sengsara manusia, liman adraka walidah. Dia hidup dengan bapak emaknya, bapak ibunya masih hidup, bapak ibunya masih ada. Dia hidup bersama orang tuanya, walam yudkhilahul jannah. Tapi dia nggak bisa masuk surga. Kok bisa? Dia nggak bisa masuk surga, padahal ibu bapak adalah gerbang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Berarti apa? Dia tidak patuh, dia tidak taat, dia tidak hormat dengan orang tuanya. Lam yudkhilahul jannah. Dia nggak masuk surga, padahal bapak ibunya masih ada. Ayo, memandang wajah orang tua adalah ibadah. Cium tangan orang tua amal soleh. Raih ridhonya. Ridallahu fi ridal walidain.
Boleh jadi orang itu tidak masuk surga karena orang tuanya tidak ridho. Jika orang tuanya tidak ridho, pasti Allah tidak meridhoinya. Kalau Allah tidak ridho, bagaimana kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bawain bapak emak kita apa yang dia senang. Dia senang ikan tawes, cari untuk mencari ridhonya mereka. Ketika kita bawain ikan tawes, dia senang, dia tertawa, dia gembira. Di saat itu dia ridho, Allah beri keridhaan, berhak kita masuk ke dalam surganya Allah. Ridallahu fi ridal walidain. Apa kesenangan orang tua kita? Bawain mau lebaran seperti ini. Kenapa? Raih ridho Allah, raih ridho orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Jika orang tua kita murka, Allah pasti murka. Maka rugi orang yang punya emak bapak masih hidup, tapi dia tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Mungkin orang tuanya tidak ridho. Amin, kata Rasulullah. Diaminin doa Jibril alaihissalam. Coba Pak, Jibril itu termasuk malaikatul muqarrabin. Jibril itu termasuk malaikat yang dekat dengan Allah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya Nabi dan Rasul, yang berdoa malaikat, yang mengaminkan Nabi. Kira-kira meleset enggak ini doa? Subhanallah. Ini kesempatan di akhir Ramadan. Kita raih maghfirah Allah. Kita raih ridho orang tua kita. Yang lain boleh kita lupakan, tapi orang tua kita yang pertama kita datengin ketika berhari raya, kita cium tangannya, kita bahagiakan mereka, kirimin duit recehan yang udah ditukarin yang baru, ntar buat anak kita juga. Kalau kita ngasih bapak kita 1 juta gocengan, anak kita datang ke rumah orang tua kita, dibagi enggak buat anak kita juga, biar orang tua kita girang ya. Doakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ini Pak perbuatan yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qiyamul lail ini bagian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, kalau lebaran siapa aja bisa. Kalau lebaran siapa aja bisa, siapa aja dapat. Kalau udah pakai baju baru, di rumah banyak biskuit juga lebaran. Kalau lebaran, yang kagak puasa lebaran, sergepan lagi. Yang kagak terawih, yang kagak qiyamul lail, paling dulu lebarannya beli bajunya 3 biji. Kalau lebaran. Tapi ingat, bukan lebaran kita. Yang kita cari Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Kembali kepada kesucian. Yang setiap orang merayakan Idul Fitri merasa dia Id kembali Al-Fitri kepada kesucian. Apa maknanya? Yang tadinya kotor digembleng, yang tadinya kotor digebek di bulan Ramadan, keluar menjadi Idul Fitri. Nah, sembahyang kagak, puasa kagak, ngaku Idul Fitri. Dari mana? Dari mana mereka berhak mendapatkan Idul Fitri? Lebaran, lu lebaran sono silakan udah. Idul Fitri, enggak semua orang. Orang yang qiyamul lail.
orang yang puasa di siang hari, itulah mereka yang berhak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Yang kagak puasa, nggak selamat hari raya Idul Fitri. Allah kagak puasa nih ngomong Idul Fitri, suci dari mana itu dia? Ya, jadi Lebaran boleh jadi siapa aja ikut Lebaran, tapi Idul Fitri orang-orang tertentu. Siapa itu? Yang siang harinya dia puasa, yang malam harinya dia qiyamul lail. Itulah yang berhak mengatakan selamat hari raya Idul Fitri. Ya. Biasanya hidupnya santai, tidak dikejar-kejar dengan kondisi, ya, ribut, belum punya ini, belum punya itu. Dia sangat merasakan indahnya bermunajat kepada Allah di malam hari. Kenapa pahalanya besar? Kenapa qiyamul lail disunnahkan oleh Rasul? Karena pahalanya besar. Karena yang paling besar godaan manusia adalah hawa nafsu. Boleh jadi orang puasa, kenapa? Karena menahan hawa nafsu. Coba di malam hari ini makan silahkan, tapi dibatasi. Justru dia menahan hawa nafsunya untuk tidur, menahan hawa nafsunya untuk ngobrol, tapi dia munajat, dia berzikir, dia melek. Inilah yang begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, syukur alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk bisa membersamai dalam acara ini, dan mudah-mudahan panitia yang melakukan ini, yang berupaya untuk melaksanakan ini, dibalas dengan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa orang yang datang, sebanyak itulah panitia yang akan mendapatkan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita yang datang melakukan kebaikan diberikan 10. Jadi kalau kita setiap malam berqiyamul lail, berarti 10 kali 30 berapa? 300. 10 kali 30 300. Tambah lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10 60. 300 plus 60 berarti 360. 360 itu adalah bilangan 1 tahun. Man shoma ramadhana summa atba'uhu sittan min Syawal kasiyamid dahri au kama qala kasaumid dahri. Orang yang berpuasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, sama seperti orang puasa setahun. Loh kok bisa? Karena Allah nyatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 kebaikan dibalas 10. Ini firman. 30 dibalas 10 300. Tambah 6 hari dikali 10 60. 360. Hadis dijelaskan oleh Al-Quran. Lalu kemarin kita kenapa orang puasa Ramadan tambah 6 hari kok jadi kayak puasa setahun? Kayak puasa setahun. Dari mana hitungnya? Firman yang menyatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tuh ya. Hadirin, orang yang melaksanakan ibadah puasa berarti menyatakan dirinya patuh kepada Allah. Patuh kepada Allah, bahasa Qur'annya adalah takwa. Takwa adalah tangga untuk mencapai kemuliaan. Kenapa? La'allakum tattaqun. Ternyata ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Puasa bikin orang bertakwa. Takwa itu dalam ayat yang lain Allah nyatakan akramakum
Yang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa, dan takwa itu bisa diraih dengan ibadah puasa. Kemuliaan, siapapun hidup orang pengen mulia. Ada nggak orang yang hidupnya pengen hina? Nggak ada. Ya. Sebutut-bututnya orang dihina pasti marah. Tahu nggak sebutut-bututnya orang? Pasti marah. Tapi ketika ada orang dimuliakan, ketika ada orang ditinggikan, dia pasti girang. Kemuliaan milik Allah. Walillahil izzatu. Maka mulia bahasa Arabnya azza, ya'izzu izzatan, takziatan. Ingat, takziah. Takziah. Takziah menjadi apa? Nanti kita bahas. Azza ya'izzu izzatan, takziatan menjadi aziz. Aziz itu Al-Quranul Aziz. Bahkan aziz itu nama Allah, Al-Aziz. Dari kata azza. Apa azza? Agung. Kalau aziz, maha agung. Apa azza? Mulia. Azza wa jalla. Ada di hadapan Allah itu suka tercatat. Walillahil izzatu. Kemuliaan milik Allah. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Kita pengen mulia, bertakwa. Nanti Allah kasih kemuliaan. Mulia di mata orang, mulia di mata Allah. Bagus orang pandang kita orang mulia. Allah pandang kita orang yang Allah muliakan. Tapi ada mulia yang semu. Kok mulia semu? Ya, karena kemuliaan itu akan hilang. Tidak selamanya. Contoh, orang punya duit banyak. Nah, orang punya duit banyak. Orang punya duit banyak itu kalau kata kita orang kaya. Dimuliakan sama orang. Orang kaya nunjuk semen 10 sak. Nunjuk semen 10 sak. Tolong ini semen pindahin ke sono. Karena orang itu dimuliakan, enggak sampai setengah jam itu semen yang 10 sak pindah. Coba ada orang miskin nunjuk semen 10 sak. Pindahin ini semen. Ada nggak yang mau ngerjain? Kagak ada. Kenapa? Dia nggak mulia, karena nggak punya duit. Nah kalau orang kaya, tolong semen pindahin. Berebut. Karena habis pindahin semen, orang kaya yang nyuruh. Nah orang yang nyuruh orang miskin, kira-kira bagaimana? Tajak tunjuk aja lo. Dikata gitu. Tidak, orang mulia dengan punya apa? Punya duit. Tapi ingat, duit bakal habis. Tapi ingat, duit bakal hilang. Kalau duitnya udah nggak ada, mulianya nggak ada. Namanya aja bekas orang kaya tuh namanya. Kalau dia nunjuk waktu itu orang kaya, pas dia udah nggak punya duit, coba dah dia nunjuk. Ada nggak yang mau ngerjain? Nggak ada. Orang mulia dengan duit yang banyak. Buat adik-adikku yang muda-muda, kalau Anda pengen mulia, punya duit yang banyak. Enggak usah pacaran nyari perempuan. Kalau duit lu banyak, dipilih lu sama wadon. Yang mana maunya? Kalau duitnya banyak. Lu jelek juga kalau duit lu banyak mah. Laku. Karena duitnya banyak. Yang kedua, orang mulia itu dengan pangkat, jabatan, kedudukan. Itu orang mulia kan. Selagi dia punya pangkat, jabatan, pasti dimuliakan. Coba kalau sudah mantan, aduh mantan nih,
Ada nggak di sini mantan RT? Ada nggak mantan RT? Mantan RW kali? Pak RT ada Pak RT? Ada Pak RT. Tuh Pak RT. Sekarang dia punya jabatan. Jalan baru entaran, Pak RT mau kemana? Mampir dulu, disediain kopi. RT, RT, beliin rokok, mau RT. Coba besok udah nggak jadi RT. Ada yang nanya, lewat depan rumah orang, udah nggak RT, ditanya nggak? 3 kali bolak-balik kagak ada yang nanya. Kenapa? Karena pangkatnya udah kagak. Pangkatnya sudah tidak ada, maka kemuliaannya dicabut oleh Allah. Lah benar ini Pak. Saya punya teman mantan lurah Cipedak, kemudian jadi lurah Jagakarsa. Teman saya, sama-sama pesantren. Saya nggak sebut namanya, jadi ngomongin orang. Waktu jadi lurah di Cipedak, semua orang nanya dia, mampir Pak Lurah, ada ini. Waktu dia jabat jadi lurah, 3 bulan dia pensiun, datang jalan-jalan ke rumah saya. Dari depan Gang Raisan sampai di dalam, kagak ada yang nanya. Dia ngomong sama saya, Tad, lo orang kagak ada yang nanya gue pisan sekarang tuh. Emang apa bang? Ya iya, abang udah kagak lurah. Pangkatnya udah kagak, udah nggak dihormatin sama orang. Jadi yang bikin orang dihormatin apa? Pangkat, jabatan, kedudukan. Yang bikin orang dihormatin apa? Duit dan kekayaan. Tapi la'allakum tattaqun tidak akan pernah hilang. Kenapa? Tu'izzu man tasha, dengan takwanya Allah angkat derajatnya. Tu'izzu man tasha. Apa tu'izzu? Allah berikan kemuliaan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa tudzillu man tasha. Dan Allah rendahkan kepada orang yang Allah kehendaki. Buat Allah semudah membalikan telapak tangan. Pernah dengar kemarin ada orang ketika dia ceramah ribuan yang dengerin. Ketika dia ceramah, televisi banyak yang nyenter. Nyenter, tahu nggak nyenter? Banyaknya ngerekam. Waktu itu, dia ngomong begini. Seono dodolin kono goblok. Dia ngomong segitu. Kalau kata orang Betawi begini dia ngomong. Lah kalau masih ada jualin sono bego. Kata Betawinya. Cuma kata Jawanya, nek seono dodolin kono goblok. Ngomong begitu doang, yang tadinya mulia langsung. Saya udah 29 hari puasa, nggak pernah lihat mukanya di TV sekarang. Biasanya live rekaman macam-macam. Tapi dengan kata-kata, satu kata, dodolin kono goblok, pakai ada gobloknya soalnya. Kalau nyuruh jualin sono nggak ada, tapi ada kata-kata apa? Langsung Pak, TV udah kagak ada yang mau nyenter lagi, nggak ada yang mau manggil ceramah lagi, yang dengerin orang tidak sebanyak kemarin. Kenapa? Waktu dillu mantasya. Sebaliknya, yang tadinya rendah langsung besoknya dibawain duit 120 juta. Pada nonton nggak kemarin begitu berita? Tuh kalah sama gua kalau nggak nonton. Kan ada itu kemarin begitu ceritanya. Dibawain duit Pak besoknya 120 juta. Ada yang telepon, umroh sama saya tuh. Waktu izzuman tasya. Seketika Allah cuma gampangnya membalikkan telapak tangan untuk memuliakan manusia, dan segampang itu untuk menghinakan orang buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti Pak. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kenapa? Kalau sudah takwa,
kemuliaannya tidak akan pernah hilang. Pertanyaannya, duit punya enggak? Ya punya buat kita doang. Duit banyak enggak? Kagak. Berarti kita nggak bisa mulia karena duit nggak ada. Pangkat punya? Kagak. ET doang. Berarti 2 lolos. Ilmu bikin orang mulia. Ilmu punya? Kagak juga. Lah bagaimana ini? Ilmu cekak. Harta cuman cukup doang. Pangkat nggak bisa mulia? Bisa. La'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu mulia. Jadi jangan olah tayasu min rauhillah. Bisa kita mulia dengan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mulia itu dengan tawadu. Siapa saja orang yang tawadu disenangi Allah. Orang yang tawadu disenangi malaikat. Orang yang tawadu disenangi sama manusia. Orang sombong ngomong sama orang goblok, sombong, gedeg Allah, gedeg malaikat, gedeg orang. Tahu gedeg nggak? Yang pakai nangka pakai telur. Kalau tawadu, Allah muliakan, orang muliakan. Tawadu. Apa tawadu itu? Jangan kata-kata merendahkan diri apa rendah diri. Merendahkan, bukan rendah diri. Kalau rendah diri mah kagak pede. Rendahkan diri. Ya. Orang yang tawadu Allah senang, malaikat senang. Kebalikan tawadu, sombong. Orang yang sombong, malaikat gedeg, Allah benci. Orang Bapak punya tetangga tawadu. Keluar dari rumah sopan, permisi, kata-katanya enak, kita dengar. Seneng nggak kita punya tetangga begitu? Nah, seneng, Allah seneng. Nah, kita punya tetangga sombongnya, naudzubillah. Kita seneng nggak? Orang sombong, Bu, Ibu, ada ibu-ibu. Dia punya gelang keroncong 4 biji. Dipakai. Gelang keroncong. Kalau kata orang Betawi, gelang keroncong tuh gelang 4 biji. Karena dia punya gelang keroncong, beli kangkung begini ngomongnya. Berapa duit ini, Mbak? Berapa duit ini? Karena pakai gelang. Emang apa? Sombong itu orang. Coba dia nggak pakai gelang. Kangkung berapa duit, Mbak? Begitu. Karena dia pakai gelang, kangkung berapa ini, Mbak? Biar ngapa? Ya orang lain pada lihat. Itu sombong. Ingat loh. Kesombongan tidak akan menempatkan manusia ke surganya Allah. Lo kok bisa yang sombong di dalam surga diusir? Sombongnya iblis cuma nggak mau sujud sama Nabi Adam. Sombongnya iblis mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Api hingga bakal sujud sama tanah. Sombong, itu kata Allah, keluar dari surganya Allah. Madkhuran madkhura, hina dan diusir. Kenapa? Sombong, kagak mau sujud. Yang udah di dalam diapain? Diusir dari surga karena lah kita belum masuk. Udah masuk surga belum? Belum masuk. Ketika sombong kira-kira
masuk kagak? Yang udah di dalam aja diusir suruh keluar. Yang sombong ngarep-ngarep masuk surga lah. No, contohnya ada. Ya. Jadi jangan sombong. Tawadu menjadikan manusia dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa jam berapa? Saya minum dulu. Kalau siang mau ngomong begini kan gak ada minum. Bersyukur kita melaksanakan ibadah. Jadi ngobrol di bawah. Mampir di bengkel, enak banget pada ngerokok katanya. Ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat petunjuk dari Allah agar bisa beribadah. Kalau keras hatinya menolak perintah Allah, itu kemunkaran. Munkar. Apa munkar? Ya, kan ada dalam Al-Quran. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar, kita perintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Mari sama-sama kita ibadah. Mari sama-sama kita qiyamul lail. Itu kan wajib orang berbuat kebaikan. Wa nahyi 'anil munkar. Melarang orang untuk berbuat kemunkaran. Jangan melarang orang berbuat kemunkaran, justru menghasilkan kemunkaran. Tapi kita untuk melarang orang berbuat kemunkaran ada 3 fase. Yang pertama, jika ada kemunkaran, maka kamu cegah dengan kekuatanmu. Yang kedua, kamu cegah dengan kata-kata. Yang ketiga, hati kamu tidak setuju dengan kemunkaran itu. Enggak puasa itu munkar, Pak. Awas nih. Enggak puasa itu kemunkaran. Kok kemunkaran? Karena dia melanggar aturan Allah. Yang harusnya dia puasa, dia menolak. Dia patuh. Dia enggak patuh. Tidak patuhnya atas hukum Allah namanya kemunkaran. Ketika ada orang yang enggak puasa, itu kemunkaran. Minimal hati kita minimal. Biar petunjuk mereka ya Allah. Apa begitu amat sih itu orangnya? Begitu. Minimal. Ya kalau Bapak RT misalkan tutup warung. Masih ada yang buka pagi-pagi warung Indomie. Tutup Anda punya kuasa. Tutup warung. Kalau nggak tutup, gue pindahin dari sini. RT punya kuasa. RT ada warung Indomie jam 9. Jam 9 nyeduh Indomie, diliatin aja. Akan jam 9 nyeduh Indomie, masa Allah baunya. Nyerebong kemana-mana. RT punya kuasa. Paling ulama, kiai, ustaz, dan Kamal ngomong, Bang, jangan madang Indomie di depan umum, apa Bang? Orang pada puasa. Kiai, ulama bagiannya. Yang nggak punya bisa apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu jadi dapat petunjuk. Begitu kemunkaran. Tapi jangan kita acuh dengan kemunkaran. Kenapa? Harus kita cegah itu kemunkaran. Yang nggak puasa, itu kemunkaran. Ketika ada kemunkaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksanya di akhirat. Harus dia patuh, tapi dia membangkang. Itulah kemunkaran. Nakara, membangkang. Munkarun, bangkang. Enggak patuh, itu kemunkaran. Disuruh puasa, dia madang. Munkar bukan? Munkar. Kita punya anak, baju lebaran kita udah beliin. Sepatu kita udah beliin. Duit kita udah kasih. Kita suruh ke warung doang, Bu. Warung. Pakai ogah. Bob, ibu apa itu bocah? Ayo. Ini mau lebaran kita udah beliin baju. Kita udah kasih ini, udah kasih itu. Tolong nak beliin ibu
gula merah, pengen nyemur, ngomongnya nggak mau. Kira-kira kita apain tuh anak begitu? Sebagai manusia, bapak merasakan sedih, marah, kita nyuruh segitu doang, kagak mau. Lah kita udah dikasih apa aja sama Allah, hidup, tubuh, semua udah dikasih. Disuruh puasa, ogah, gregetan nggak Allah? Saya pembandingan gitu aja. Lah gregetan Pak Allah. Cuma Allah gregetan di sini tidak ditampakkan. Masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kalau sudah diberikan kesempatan untuk bertaubat, tidak mau bertobat juga. Meninggal dunia tidak mau bertobat juga. Orang-orang pada puasa, orang-orang pada lapar, dia madang. La'akiluna min syajarin min zakum. Boleh ini ngomong kuat-kuat begini? Hah? Enggak, sama jamaah di luar loh. Biar pada dengar, biar bangun. Yang enggak puasa, la'akilun. Entar lo dijijelin sama Allah. Disangki sewotnya Allah nih. Tadi kita sewot sama anak. Allah juga sewot sama yang enggak puasa. Lakiluna min syajarin min zakum. Dikasih makan kita, dijejelin kita min syajarin min zakum. Buah dari pohon yang berduri, buahnya berduri, pohonnya berduri. Itu makanan penduduk neraka yang mereka tidak puasa. Pamaliuna min hal butun, sampai perutnya dipenuhi dengan buah yang berduri itu. Bang, tolong yang punya handphone, Anda browsing syajarati zakum, gak usah pakai bahasa Arab, buah zakum, cari di Google, kasih tahu jamaah atau yang punya handphone silakan. Buah zakum itu makanan mereka. Mereka ya, gua mah kagak, gua mau puasa. Bukan makanan kita, bukan. Itu makanan mereka yang enggak puasa. Pamaliuna min hal butun. Dia enggak mau dijijelin. Apa? Bahasa Betawi dijijelin apa dijijelin? Ya, apa yang dijijelin? Dicangap. Saking gedegnya Allah tuh, murkanya Allah. Udah ketemu bang, kayak gimana buah zakum? Kasih tahu yang lain, biar pada takut. Pamaliuna min hal butun, perutnya sampai penuh dengan buah yang berduri itu. Bayangkan Pak, betapa sakitnya. Makan ikan lele, ketulangan dari ikan lele, tenggorokan malog, turun kagak, naik kagak itu tulang. Gimana rasanya? Baru tulang lele kecil banget. Ini buah, bang udah ketemu buah zakum. Lihat kayak apa buahnya? Kayak duren. Nah, duren kan berduri. Bukan kayak duren. Itu makanan mereka yang nggak puasa. Sampai perutnya penuh dengan buah itu. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Enak banget orang pada puasa, siang hari dia pada minum. Dia pada nenggak aqua dingin dari kulkas. Padahal dia tidak ada halangan. Padahal dia orang yang harusnya berpuasa. Di terminal, di mana aja. Disangka Allah nggak tahu. Fasyaribuna alaihim minal hamim. Entar di sono, entar di neraka, diminumin al-hamim. Apa al-hamim? Cairan yang panas. Apa cairan yang panas? Bukan air. Ya, air mah cuma 100 derajat. Cairan yang panas itu besi yang meleleh. Cairan yang panas itu baja yang meleleh. Cairan yang panas itu
timah yang meleleh itulah diminumin kepada mereka yang enggak puasa. Fasyaribuna alaihim minal hamim, fasyaribuna surbal him. Karena mereka haus, tetap diminum walaupun panas. Ingat, ingat. Ini firman Allah surat Al-Waqiah kalau nggak salah. Ya. Camkan ini. Jangan disangka enak banget nggak puasa. Pulang kampung nggak puasa. Pulang kampung naik mobil ada AC-nya. Siasati berangkatnya. Jangan pagi. Berangkatlah habis asar. Ini pulang kampung nggak puasa. Wa antasumu khairul lakum. Kami dalam perjalanannya jauh. Dulu orang jalan jauh, jalannya nggak enak. Kenapa? Naik onta, ada panas kepanasan, ada hujan kehujanan. Nah sekarang naik mobil, ber-AC, jalannya tol, molor di jalanan, jiran di rest area dia madang. Awas. Saking sewotnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sewotnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusharu maafi butunihim, maaf. Saking sewotnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusharu diguyur min fauqi ru'usihim, dari atas kepala kita diguyur. Al-hamim. Yusabbu min fauqi ru'usihimul hamim. Al-Hajj ayat 20. Diguyur dari pala kita. Bukan segini Pak, ember, bak, banyak diguyur. Apa yang diguyur? Al-hamim. Boleh jadi tadi besi yang meleleh, baja yang meleleh, timah yang meleleh, diguyur dari atas kepala kita. Yusharu ma fi butunihim. Kesiram air panas, lagi nyeduh kopi, gelasnya gecol, kena kaki, gimana rasanya? Itu air cuma 100 derajat Celcius. Bagaimana besi bisa mencair 300 derajat Celcius? Baja bisa mencair berapa derajat Celcius? Betapa panasnya. Diguyur dari atas kepala orang yang gak puasa. Yusharu ma fi butunihim, apa yang ada di perut mereka amburadul, apa yang ada di perut mereka luluh lantah. Minum kopi kepanasan, bagaimana? Ini bukan yang panas seperti ini, panasnya di akhirat. Diguyur dari atas kepala, semua isi perut. Apa kata orang Betawi? Brolok. Nggak ngapa-ngapa ya, saya ngomong kuat-kuat begini ya malam-malam. Ini peringatan. Basiro wa nadhiro. Ucus kita modrok kalau kata orang Betawi. Tahu modrok nggak? Panas. Wal julud kata Allah. Kulit-kulit kita terkelupas. Lah kesiram air panas saja. Apalagi disiram dengan besi yang panas. Terkelupas. Isi perutnya keluar. Kulitnya terkelupas. Falamma nadijat juluduhum. An-Nisa ayat 52. Falamma nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit mereka meleleh, kulit-kulit mereka hancur. Falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Kami
kami gantikan lagi julid, kami gantikan lagi kulit, kata Allah. Gairahu, yang lainnya. Artinya apa? Begitu hancur, jadi lagi. Begitu hancur, jadi lagi. Berulang-ulang. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda ghairah. An-Nisa ayat 52. Kenapa Allah bikin kayak gitu? Kita kesiram air, nggak mungkin 2 kali. Bikin kopi kesiram air panas, kerasa begitu panasnya. Besok kita bikin kopi, gelasnya di tengah, biar nggak kesiram lagi. Tapi di yaumil kiamah, mereka yang tidak puasa disiram oleh Allah dengan panas, kulitnya terkelupas meleklak, jadi lagi, meleklak lagi, jadi lagi. Liyazukul azab. Liyazukul azab, kata Allah, biar dia tahu betapa pedihnya azab dari Allah. Di dunia dia enak banget melanggar aturan Allah. Liyazukul azab. Apa yang dilakukan oleh Allah agar mereka merasakan pedihnya azab dari Allah. Ini bukan nakut-nakutin, firman Allah. Saya bilang tadi ayatnya, silakan baca. Kalau memang Ustaz bohong kali, baca ayatnya. Silahkan. Untuk apa? Nadhiro, peringatan. Jangan seenaknya aja. Ketika orang lain berpuasa, dia seenaknya aja makan, minum. Mudah-mudahan dikuatkan iman Islam kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan tuntas. Mudah-mudahan selamat hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon ridho, mohon ampun. Kalau saya kayak marah-marah. Kalau nggak begini soalnya enak banget orang begitu. Kalau nggak diginiin, ya. Kalau udah tahu begini, berani nggak puasa? Kalau udah tahu begini, kira-kira berani nggak puasa? Nggak tahu begini, jarang yang ngomong, jarang yang menjelaskan. Akhirnya saya ceramah di pasar, gurunya begini ya. Pasar saya ceramah begini kali gurunya, kagak ada yang dengerin. Ya. Mudah-mudahan bertaubat jika ada yang tidak melaksanakan ibadah, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bayar utangnya nanti setelah Ramadan selesai. Bertaubat, mohon ampun, bayar utang. Jangan kagak bayar utangnya. Utang sama Allah itu nggak puasa utang, ya. Minta ampun doang, nggak bisa, bayar utangnya. Berapa hari nggak puasa? Bayar utang. Ya. Sekali lagi mohon maaf, mohon ridho, mohon ampun jika saya memberikan bukan agak marah, emang marah ini. Ngapa-ngapa dah. Sekali-kali boleh dimarahin. Ya. Untuk apa? Agar bisa menjadi peringatan. Awas, jangan jalan situ. Jalanan buntu. Yang ngerti, yang paham, balik muter arah, jalanan buntu, tersono susah. Awas jalanan buntu, ada bodo amat buntu juga, gua jalan aja, lah kagak bisa balik. Kenapa? Karena ada yang ngasih tahu, dia tidak peduli. Mudah-mudahan i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.